Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati narasumber kita pada hari ini di acara Qaulun Salim, beliau Gus Anas. Beliau sekaligus ketua dari PCMDS-RA Banyuwangi. Yang saya hormati pemirsa NTV dimanapun Anda berada, baik di rumah, baik yang ada di studio, yang berbahagia, tim NTV yang lagi bertugas di saat ini, Direktur NTV yang lagi bertugas pada saat ini, Gerakan Pemuda Ansor Cabang Banyuwangi yang saya hormati, yang saya sayangi, teman-teman pengurus mulai dari ranting sampai pengurus cabang MDS Rizalul Ansor Banyuwangi. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah dilimpahkan rahmat, inayah serta taufiknya sehingga kita masih bisa bertatap muka, bermuajahah di acara Qaulun Salim dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, saya Ahmad Yuslifar Yunus, di sini saya sebagai host. Tentunya saya di sini bukan sendiri. Di acara Qaulun Salim ini ada bintang tamu langsung dari Ketua PCMDS Rizalul Ansor. Beliau adalah Gus Anas. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Gus. Alhamdulillah sehat Gus. Semangat. Ya. Bahagia terus. Iya, alhamdulillah. Harus tetap bahagia. Oh iya. Iya. Badan apa? Bahagia, badan juga sehat terus. Oh. Kuncinya itu Gus, bahagia dan sehat badannya. Satu lagi, sehat keuangannya. Semuanya sehat ya. Iya, itu yang harus kita minta. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, hari ini di acara Qaulun Salim saya bersama Gus Anas akan membawakan tema masih seputar dengan Wali Songo. Ya. Kita akan membahas di Sunan Derajat Lamongan. Ngoten nggih Gus? Iya, Gus. Nah, pemirsa jenengan pasti belum tahu ya asal usul Sunan Derajat itu di mana, bagaimana, dan siapakah sih Sunan Derajat itu, ya. Dan apa silsilah dari Sunan Derajat tersebut, ya, siapa keturunannya dan bagaimana, ya, kita bahas bersama Gus Anas. Gus. Gus. Alhamdulillah. Sebelumnya saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Ansor, Rizal Ansor, Sekabupaten Banyuwangi, mulai dari tingkat ranting sampai tingkat cabang yang ada di NTV yang kita cintai. Jadi ini adalah pembahasan tentang Sunan Derajat. Sebelumnya kemarin kita bahas tentang Sunan Bonang, sebelumnya juga Sunan Ampel, dan juga pamannya beliau Sunan Gresik dan Syekh Maulana Malik Ibrahim, ayahnya Sunan Ampel. Memang ini menarik kita bahas Gus. Memang Sunan Derajat ini sangat luar biasa. Beliau ini putra dari Sunan Ampel, adik dari Sunan Bonang. Oh, berarti ini masih saudara. Ya, kalau dilihat dari kekerabatan, jadi kalau Sunan Derajat ini atau Raden Qasim ini iparnya itu menikah dengan Sunan Giri. Iparnya lagi menikah dengan Sunan Kalijogo. Berarti semuanya itu masih bulat-bulat. Iya. Iparnya lagi menikah dengan Raden Patah, Raja Islam pertama di Demak. Iya. Makanya beliau ini sangat berpengaruh secara silsilah. Beliau ini putra dari Sunan Ampel yang kemarin itu silsilahnya kalau ditarik itu langsung ke Rasulullah, berarti masih ada keturunan Rasulullah, karena kan kalau dilihat dari Sunan Ampelnya juga sama Gus. Makanya darah beliau ini kalau dari ayah ini dari Rasulullah, kalau dari ibu ini masih punya darah dari kerajaan Majapahit.
Oh, Ya. berarti dari ini keturunan dari ayah dari Rasulullah gitu. Iya, dari Sunan Ampelnya. Masih keturunan di Syekh Maulana Ishaq berarti ya. Syekh Maulana Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim Asmaroqodi ya, benar. Ya. Kalau Maulana Ishaq itu kan apa Pak D atau Pak Le itu ya. Iya masih. Ya. Masih saudara. Iya, saudara masih Pak Le kalau. Pak Le itu ya. Ya kalau Syekh Maulana Ishaq kan dia Sunan Giri itu ya. Syekh Maulana Ishaq itu iya. Ayahnya Sunan Giri. Ayahnya Sunan Giri itu ya. Iya. Ayahnya Sunan Giri. Berarti itu tetap masih kerabat atau saudara berarti dari Betul. Ya, jadi ketika kerajaan Campai itu pada waktu itu runtuh, memang Sunan Ampel sudah menetap dan berkeluarga di Pulau Jawa, termasuk sebagai bupati pertama di Surabaya kan Sunan Ampel. Gitu. Iya, betul. Siap. Lah, Gus, Sunan Derajat itu pun apa namanya? Nasabnya itu kan tadi dari ayahnya ke Rasulullah, ibunya dari Majapahit. Gitu. Berarti dari keturunan raja. Gitu. Berarti keilmuannya itu sudah nggak perlu diragukan lagi itu ya, Gus? Ya kalau dari keluarga memang Sunan Derajat ini, kalau Sunan Bonang itu memang beliau ini berdakwah di perkotaan ya. Beliau sebagai setingkat bupati itu memang di perkotaan. Tapi kalau Sunan Derajat ini beliau ini berdakwah mengembangkan dari desa, bahkan di suatu wilayah pada waktu itu tidak ada penghuni, dibukalah sebuah tempat untuk berdakwah yang menjadi desa di daerah Leran, di daerah Lamongan. Makanya perbedaannya kalau Sunan Bonang ini memang yang ditaklukkan itu di pemerintahannya di tingkat kabupaten. Kalau Sunan Derajat ini di tingkat yang paling bawah, dari pelosok-pelosok. Dari pelosok itu. Jadi beliau tidak mengejar menjadi bupati atau menjadi gubernur, tapi beliau berdakwah di wilayah yang sangat dekat dengan masyarakat. Oh gitu ya? Iya. Berarti keilmuannya Sunan Derajat itu sudah mulai kecil ya di cerita? Ya, kalau Sunan Derajat itu yang menanamkan ilmunya langsung dari ayahnya beliau, Sunan Ampel. Oh, langsung dididik ayahnya sendiri ya? Langsung dididik. Setelah remaja, beliau dikirim di Sunan Gunung Jati di Cirebon sana. Memang setelah di Cirebon, ternyata sama Sunan Gunung Jati dijadikan menantu. Gitu. Makanya masih ada hubungan darah masih ada dengan Sunan Gunung Jati itu masih menantu. Iya. Jadi kalau dilihat dari tingkat ilmuwan, tingkat dari nasab, beliau sangat luar biasa. Nggak bisa diragukan lagi. Ya, memang Sunan Derajat ini banyak keistimewaan yang hampir beda dengan sunan-sunan yang lain. Gitu ya. Iya. Bahkan tahu cerita itu bahasanya Sunan Derajat ini yang bisa mengarahkan sunan-sunan yang lainnya gitu. Ya, Sunan Derajat ini Gus, beliau ini kalau dilihat sejarah paling sedikit sejarahnya. Oh gitu. Kalau yang lain itu kan Sunan Giri, Sunan Giri itu yang bisa mengarahkan ke sunan-sunan yang lain itu kan memang dari Sunan Giri. Jadi kalau kemarin dibahas itu suriahnya itu kalau NU ya, suriahnya ini Sultan Ampel, tanfidiyahnya Sunan Giri pada waktu itu. Nah, setelah itu sudah dikoordinir oleh Sunan Giri, akhirnya tertata, ada Sunan Bonang, ada kerajaan Demak dengan Raden Patah, terus ada Sunan Derajat. Dan sedangkan Sunan Derajat ini memang dakwahnya tidak di perkotaan, makanya catatan sejarah paling sedikit daripada sunan-sunan yang lain. Oh, berarti Sunan Derajat ini nggak ada catatan pembukuan khusus gitu ya, hanya sedikit ya, karena dakwahnya di pelosok-pelosok gitu ya. Betul, tapi memang dakwahnya sangat dicintai oleh masyarakat bawah. Oh gitu ya. Melalui apa biasanya dakwahnya Sunan Derajat itu? Sunan Derajat, kalau dakwahnya banyak Gus ya, tapi yang jelas hadirnya Sunan Derajat itu adalah sebagai obat untuk masyarakat yang di bawah. Siap. Habis ini kita lanjutkan lagi Gus. Kita mungkin pemirsa penasaran bagaimana sih dakwahnya Sunan Derajat di pelosok ini melalui selain dari melalui obat apa bagaimana setelah pariwara berikut ini. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, masih bersama saya Yuslifar
di acara Kobun Salim. Saya di sini masih bersama Gus Anas nih, Gus ya. Iya, Gus ya. Iya, Gus. Kita masih berbincang-bincang tentang Sunan Derajat nih, Gus. Tadi kita sudah bilang bahwasanya Sunan Derajat itu awalnya dakwahnya di pelosok-pelosok desa ya. Bagaimana sih metode dakwahnya Sunan Derajat itu di pelosok-pelosok desa? Iya, memang Sunan Derajat ini di samping mahir atau memang keahliannya ini meramu obat untuk orang sakit, tapi beliau juga obat bagi orang yang lagi kesusahan. Contohnya, Gus? Contohnya ini ya, misalkan di sana. Jadi inilah hebatnya para ulama kita ini. Jadi para wali-wali. Ya, para wali-wali, para ulama. Jadi ketika ada orang hadir, misalkan ada masalah tentang keluarga. Nah, hadir ke Sunan Derajat itu mendapatkan nasihat. Jadi ketika ada orang banyak masalah, mungkin dari segi apa sih ya? Ekonomi gitu. Ekonomi, masalah keluarga, masalah apapun, bahkan sakit yang di badan ini beliau juga hadir ke Sunan Derajat, rata-rata itu bisa tersembuhkan. Jadi seperti itu. Jadi bukan hanya sakit yang ada di fisik, tapi sakit yang ada di dalam hati itu juga bisa terobati. Karena memang Sunan Derajat ini adalah beliau mempunyai sosial yang tinggi. Oh gitu. Ya. Jadi siapapun yang hadir, misalkan ada orang yang hadir, misalkan ada pelajar misalkan, itu hadir, mesti selalu diberi nasihat ya, udah belajar dulu. Nanti kalau selesai belajar baru berdakwah. Misalkan ada yang hadir seorang pengusaha hadir, ya selalu diberi nasihat, ya udah enggak apa-apa, menjadi pengusaha yang sukses. Kalau sudah sukses nanti uangnya atau apa hasilnya bisa untuk berdakwah. Akhirnya semua itu akan menjadi obat lah istilahnya. Jadi siapapun yang hadir tuh senang dengan Sunan Derajat. Jadi stimulusnya para warga di sekitar gitu ya, guys ya. Ya. Untuk meningkatkan. Ya memang strateginya seperti itu. Karena memang pada waktu itu Sunan Derajat ini memang apa istilahnya ya. Setelah belajar di Sunan Gunung Jati, jadi Sunan Derajat ini kembali lagi di ayahnya, jadi kembali di Sunan Ampel. Setelah itu sama Sunan Ampel itu kan dikirim di daerah Gresik rencananya. Gresik ya. Ya, di daerah Gresik. Setelah di daerah Gresik ternyata pada waktu itu kapalnya ini istilahnya terhantam ombak. Nah, akhirnya apa istilah kapalnya kerem apa ini? Nublek ya. Apa bahasa Indonesia itu? Ya itulah, kerem lah apa ya. Itulah kapalnya itu tenggelam ya. Akhirnya Sunan Derajat ini terdamparlah di daerah Lamongan itu, di daerah Leran, yang mana daerah tersebut memang masih sangat hutan belantara, bahkan masih wingit itu, Gus. Iya. Jadi memang Sunan Derajat hadir di situ untuk mengajak para warga sekitar, para tokoh-tokoh untuk mempelajari agama Islam. Oh gitu nggih. Seperti itu. Jadi asal usul perjalanannya disuruh gurunya ke Gresik. Ayahnya. Ayahnya berarti yang nyuruh dakwah itu. Iya. Atas dasar apa ayah nyuruh dakwah itu? Ya memang kan ayahnya Sunan Ampel kan mulai muda kan dakwah, Gus. Sudah menyiarkan agama itu. Iya, Sunan Ampel kan memang sudah mulai muda, dan memang beliaunya itu kan tokoh wali Songo pada waktu itu. Jadi otomatis anaknya juga akan diperintah untuk berdakwah, cuma wilayahnya aja yang berbeda. Makanya kan semua anaknya, semua mantunya, termasuk kan Sunan Giri menantunya itu berdakwahnya di Giri, termasuk Sunan Gunung Jati, Sunan Raden Patah di Demak. Termasuk terus Sunan Kalijogo itu juga tidak di suatu wilayah. Sunan Bonang di Tuban, itulah Sunan Ampel. Tapi kalau khusus untuk Sunan Derajat ini ya berdakwah di wilayah Gresik harapannya, tapi pada waktu itu memang pas terdamparnya di Lamongan. Akhirnya gitu. Ya di sana sampai
beliau wafatnya. Oh, berarti sekarang letaknya makomnya di situ ya? Ya, ya. Di Lamongan ya? Iya, iya, Gus. Ya. Berarti Sunan Derajat ini mulai dari dakwah sampai menikah, sampai rumah, sampai wafat pun di Lamongan gitu guys. Ya, Sunan Derajat memang pada waktu itu istrinya kan 3, Gus. Salah satunya gitu. Memang menantu dari Sunan Gunung Jati, yang satunya itu menantu dari Adipati dari Kediri, dan yang satunya di daerah Lamongan tersebut. Iya. Nyai Mayang Madu itu di daerah Lamongan tersebut memang. Iya, berarti nggak hanya di Lamongan dakwahnya, di sekitar Lamongan ya, juga. Kalau menetapnya di Lamongan karena memang beliau menjadi kepala desa kalau itu. Jadi kepala daerah. Kepala desa. Ya, bukan daerah. Kalau Sunan Bonang kan menjadi kepala daerah. Kalau Sunan Derajat ini memang beliau ya di Derajat itu di Lamongan di daerah itu. Iya, benar. Dan itu pun ketika mau perluasan itu 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 juga dapat hadiah. Jadi penambahan wilayah yang mana hadiah itu didapat dari kerajaan Demak. Gitu. Ya, yang pada waktu itu iparnya kan, jadi diperluas seperti itu. Pada saat disuruh ayahnya untuk berdakwah itu sendirian apa sama keluarga itu? Sama keluarga. Iya, sudah ada keluarga. Jadi sama istri sama anak gitu diajak semua. Kalau anaknya itu tidak. Belum. Iya, cuma sudah sama keluarga. Oh gitu. Iya, sudah sama keluarga. Enggak sama santrinya gitu, enggak sama keluarga itu. Jadi hanya sama keluarga niat untuk berdakwah menyebarluaskan agama Islam gitu guys. Iya. Di pelosok negeri itu ya. Pelosok desa lah gitu. Iya, pelosok desa itu. Terus gini guys. Awal mula berdakwahnya itu guys, awal mula kan tadi kan perahunya tenggelam. Iya. Dasar. Itu siapa yang menemukan dan bagaimana untuk mengawali program dakwahnya itu? Kalau ada yang di sebuah cerita catatan memang itu ada yang mencatat bahwasanya setelah tenggelam itu Sunan Derajat itu diselamatkan oleh ikan. Oh gitu. Ya, tapi setelah itu diteliti lagi itu kemungkinan iya kemungkinan tidak karena di situ ditulis bersama keluarga. Lah misalkan itu terdampar berarti kan kalau hanya Sunan Derajat keluarganya kan di mana? Kan nggak ketemu. Lah akhirnya itu ada sedikit bukan perdebatan. Memang ada yang menulis bahwasanya beliau ini diselamatkan oleh ikan, ada yang menulis memang terdampar di wilayah Lamongan. Jadi akhirnya satu keluarga itu juga ada di Lamongan. Karena memang kalau dilihat dari silsilah putra-putranya ada semua, berarti kan keluarganya masih hidup. Jadi masih terselamatkan gitu ya. Jadi awal mula ya di daerah pesisir di Lamongan situ ya. Iya, di Lamongan itu. Awal mula berdakwah. Ya memang ya di daerah Leran itu. Ya, mungkin jenengan tahu awal mulanya dia kan terdampar nggak punya apa-apa nih. Terus sama siapa ini? Lah itu tokoh yang ada di Leran itu akhirnya dinikahkan jadi mantu itu. Tapi memang di daerah situ sudah Islam, Gus. Cuma ya hanya tokohnya saja, tapi untuk masyarakatnya belum. Akhirnya sama Sunan Derajat didirikanlah sebuah masjid dan masjid itu dibuat untuk media dakwah. Jadi ketika Sunan Derajat berdakwah ya mulai dari masjid itu di wilayah Leran itu. Jadi awal mulanya itu dari masjid itu ya. Dari masjid untuk ada madrasahnya untuk mendirikan madrasah gitu. Iya, ada. Gitu berarti untuk anak-anak ngaji gitu. Selain dari pengobatan tadi berarti awal mulanya merintisnya di situ gitu. Iya, betul itu. Oh gitu ya. Lah, Gus, ini kan masih banyak nih tentang Sunan Derajat nih kupasnya kayak gitu. Kita kupas setelah ini pertanyaan-pertanyaan apa asal usul dari Sunan Derajat kita kupas lagi setelah pariwara berikut ini. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada masih bersama saya dengan Yuslifar. Saya sebagai host di acara Kebun Salim pada hari ini. Tentunya saya masih bersama Gus Anas berbincang-bincang tentang Wali Songo ini. Kita masih bergelut tentang di Sunan Derajat ya. Tadi kita sudah membahas sejarah Sunan Derajat, bagaimana metode dakwahnya, perjalanan dakwahnya kayak gimana, siapa yang terlibat. Nah ini Gus,
apa perbedaannya dari Sunan Derajat pada wali-wali yang lainnya, Mas? Ya, keistimewaannya lah, keistimewaan dari Sunan Derajat tersebut dari. Ya. Kalau perbedaannya sebenarnya semua sama, cuma di situ mungkin bidangnya saja yang sedikit berbeda. Kalau dakwahnya sama, yang pertama semuanya itu berdasarkan pendidikan ya, dimulai dari pesantren, dimulai dari masjid itu sama, terus dimulai dari memberikan contoh tauladan itu sama, terus sebagai obat itu juga sama, itu rata-rata kan semua sebagai obat. Dan juga Sunan Derajat ini juga sama seperti Sunan Bonang, suka berdakwah dengan seni. Juga hampir semua wali-wali ini tidak meninggalkan kesenian untuk dakwah. Oh gitu, berarti ada Jawa masih digunakan gitu ya? Ya memang pada waktu itu media yang paling viral ya, memang itu kesenian ini. Cuma kalau Sunan Derajat ini mempunyai sosial yang sangat tinggi, Gus. Jadi memang Sunan Derajat ini selalu hadir pada orang yang membutuhkan. Ini perbedaan yang khususnya di kalangan masyarakat bawah. Jadi ini perbedaannya. Jadi ketika ada orang yang butuh makan, itu Sunan Derajat hadir. Ketika ada orang yang butuh apa istilahnya, kebutuhan-kebutuhan hadir. Dan memang prinsipnya Sunan Derajat ini sangat sederhana. Walaupun dari nasab beliau ini seorang wali, ya ini ya putranya dari Sunan Ampel, yang masih keturunan Rasulullah dan masih keturunan dari Majapahit. Beliau ini sangat sederhana. Walaupun secara logika apapun bisa diraihnya, tapi pada dakwahnya, pada kehidupan sehari-hari, Sunan Derajat itu sangat sederhana. Ya, tapi sangat pekerja keras. Ini perbedaannya memang. Sederhana dan pekerja keras. Jadi gaya hidupnya sangat sederhana, tapi pekerja kerasnya hasilnya ini nanti untuk membantu masyarakat yang ada. Jadi memang awalnya memang dari orang sederhana ya. Iya. Gitu. Jadi apa namanya? Yang membedakan cuma sederhana dan langsung menyentuh ke rakyat yang kecil itu aja gitu. Ya, apakah ada keistimewaan lain dari segala itu? Kalau dilihat dari yang lain apa ya Gus ya? Yang jelas semuanya mempunyai yang sama. Tapi kalau perbedaannya sangat beda, Sunan Derajat itu bedanya hidupnya sangat di desa. Gitu aja. Gitu kalau aja. Sunan yang lain hidupnya di kota. Tapi kalau dalam dakwah kan kalau kita melihat sejarah yang sebelumnya kan berbeda-beda. Tapi kalau Sunan Derajat ini memang sudah terkenal kedermawanannya. Ini sudah terkenal, makanya beliau ini sangat dekat dengan masyarakat yang ada di bawah. Makanya akrabnya sama masyarakat. Iya, catatan sejarah makanya tidak banyak tertulis karena beliau ini memang fokus untuk dekat dengan masyarakat di bawah. Jarang terekspos berarti ya. Seperti Sunan Bonang ini kan di pemerintahan, misalkan itu kan masih kumpul dengan tokoh-tokoh di kabupaten, di provinsi atau sekarang kan seperti itu. Makanya banyak ditulis. Tapi kalau Sunan Derajat ini memang perbedaannya beliau ini menyendiri lah gitu. Jadi seneng yang di daerah-daerah di pelosok-pelosok. Namanya Sunan Derajat itu siapa sih aslinya, Gus? Sunan Derajat itu kalau masa kecilnya kan Raden Kosim itu, Gus. Raden Kosim. Ya, jadi nama aslinya Raden Kosim. Ya, masih ada banyak, tapi yang paling banyak dikenal Raden Kosim. Termasuk Raden Saifuddin atau siapa itu masih banyak, memang namanya banyak sekali. Tapi yang paling dikenal itu ya paling familiar ya. Raden Kosim gitu ya. Iya. Lah, Sunan Derajat ini biasanya di lagu-lagu itu loh, Gus. Lagu Wali Songo. Sunan Derajat itu terkenal dari Pepali Pitung. Apa sih Pepali Pitung itu? Ya memang ada 7 nasihat itu, Gus. Oh gitu. 7 nasihat yang menjadi prinsip Sunan Derajat yang pada waktu itu menjadi dakwah. Jadi ada 7 nasihat dan di setiap satu nasihat itu mempunyai makna yang sangat dalam. Memang saya di sini ada catatannya kemarin, Gus, saya lihat di sini, Gus ya. Jadi 7 itu, bentar saya cari ini. Karena memang ini yang paling terkenal bahwasanya Sunan Derajat itu ada punya nasihat, jumlahnya 7. Nah, ini apa saja ini ya? Ini saya Pepali Pitung. Ya.
Yang pertama ini adalah Sunan Derajat itu kita selalu membuat senang hati orang lain. Nah ini nasihat beliau. Jadi siapapun muridnya atau siapapun yang hadir itu selalu dianjurkan untuk menyenangkan orang lain. Iya. Ini jangan sampai menyakiti orang lain. Nah ini harus benar, menjadi nasihat yang pertama. Jadi ketika kita sudah orang lain senang dengan kita mau berdakwah pun akan mudah. Siap. Ya seperti itu. Yang kedua adalah ini dalam suasana gembira hendaknya tetap ingat Tuhan dan waspada. Nah ini, jadi banyak ini masyarakat ini ketika susah saja ingat pada Allah. Gitu. Jadi ketika senang itu kadang banyak yang lupa. Nah ini ya makanya ini dijadikan nasihat. Betul banget ya, itu. Jangan hanya pas waktu susah aja kita langsung tahajud pateng gitu. Iya, kita langsung sholatnya tepat waktu. Ya, ini wiritannya ini agak lama. Nangis gitu ya kalau susah. Tapi kalau senang jarang gitu. Pas akeh duwe lali. Tulan rono-rono. Nah, maksudnya Sunan Derajat walaupun dalam keadaan senang harus tetap ingat. Iya, dan ini memang ada dasar kitabnya semuanya. Dan ini masuk akal ini. Memang ya ini nasihat beliau yang menjadi pedoman. Jadi jangankan kalian waktu susah, senang pun harus tetap ingat bahwasanya kalau kita ini ya akan mati, akan meninggal. Yang ada pun ini akan kita tinggalkan. Ya, hanya titipan. Iya, ada titipan. Makanya kita ini diingatkan harta kita ini. Ya. Jadi yang ada di dunia ini bukan milik kita. Harta kita ini yang nanti akan kita bawa di akhirat itu yang harta kita asli. Oh gitu. Kan iya Gus. Yes, benar. Kita setiap hari cari uang kerja itu kan kenyataannya kita tinggalkan seperti itu. Tinggal. Berarti kan bukan harta kita sebenarnya. Itu hanya ada di dunia aja. Iya. Makanya manusia itu memang bukan penduduk dunia. Nah, memang kita ini kan penduduk surga. Cuma diuji aja di dunia. Benar. Ya, kita nanti pulang ke surga apa pulangnya malah belok ke neraka. Nah, ini menjadi ada nasihat. 2 pintu iya. Makanya manusia ini bukan penduduk bumi sebenarnya. Makanya kita mencari uang di dunia ini ya akan kita tinggalkan karena memang ini bukan rumah kita. Benar. Nah, ini. Jadi ini yang kedua, yang ketiga ini adalah dalam upaya mencapai cita-cita luhur jangan menghiraukan halangan dan rintangan. Memang ini nasihatnya kalau kita ingin bercita-cita yang baik, bercita-cita yang luhur, jangan lupa kerja keras, jangan mudah putus asa. Iya itu. Jadi harus kita lakukan dengan kerja keras, semangat yang tinggi. Berarti pesimisnya itu dibuang. Oh jangan, selama kita masih punya harapan itu tetap kita harus bekerja keras. Jadi ini harus bisa dibedakan kalau yang tadi itu kita dalam senang tetap ingat pada Allah karena memang hakikatnya kita ini bukan penduduk dunia. Yang ketiga ini adalah kalau kita ingin bercita-cita yang baik, jangan mudah putus asa. Maksudnya seperti itu. Ini nasihat yang ketiga. Walaupun ada rintangan, ya pasti ada rintangan gitu. Jalan nggak akan mulus saja. Ya kadang kan kita gini Gus, ketika kita ini harap pinginnya menghindari rintangan yang ini. Sebenarnya kita tidak menghindari, hanya mindah saja. Di sini yang dihindari ternyata di sana juga ada rintangannya, ada ujiannya. Masih ada lagi. Ya, selama hidup pasti ada itu. Jadi kita ini harus optimis, tidak boleh pesimis. Terus selanjutnya ini, nah ini yang keempat, ini tadi yang ketiga Gus ya. Senantiasa berjuang menekan gejolak nafsu. Nah ini, jadi kita harus bisa menahan hawa nafsu. Jadi nafsunya ini agak ditahan, direm gitu. Direm lah ya, nafsu biologis, nafsu apapun lah pokoknya yang itu sifatnya nanti nafsu berlebihan. Ya kita mencari dunia ini ya memang untuk bekal di akhirat lah. Benar. Secukupnya ya. Soal nanti kita ini menikmati fasilitas yang ada di dunia ya dinikmati aja. Tapi hakikatnya kita kerja keras mencari uang yang banyak ini ya untuk berjuang. Benar guys. Ya. Cukup untuk bangun masjid, cukup untuk turahnya sodako. Nanti bisa untuk beli kendaraan yang mewah. Itu fasilitas saja sebenarnya. Tapi hakikatnya bukan itu tujuannya. Yang penting kita kerja keras. Nanti misalkan kita ditakdir mendapatkan materi yang banyak, ya untuk berjuang. Gitu. Siap benar. Ya ini yang berapa ya guys? Berarti yang kelima. Dalam diam akan dicapai keheningan dan di dalam hening akan mencapai jalan kebebasan mulia. Maksudnya memang di sini kita dianjurkan. Jadi bekerja keras boleh, punya tujuan yang tinggi boleh, tapi diharapkan harus beristirahat. Oh gitu. Iya. Jadi
Jangan diporsir tenaganya. Iya, pengen menjadi orang kaya, kita tidak mau istirahat ya, waktu sholat kita tinggalkan. Enggak, maksudnya enggak seperti itu. Tetap, karena Sunan Derajat itu menasihati, kalau kalian ingin punya pikiran yang jernih, memang harus istirahat, Gus. Jadi ketika nanti sudah pikiran jernih, kita berpikir akan kembali lagi fresh. Jadi tidak boleh memang dinasihati. Boleh kita cita-cita yang tinggi, boleh punya tujuan yang tinggi, tapi tetap kerja keras. Waktu istirahat ya istirahat seperti itu. Waktunya berdoa, waktunya kita dekat dengan Allah itu tetap kita lakukan. Kalau misalkan itu tidak dilakukan bisa saja, tapi kan stres, Gus. Ya nggak ada jalan-jalan, ya kita punya uang banyak tapi jalan-jalan enggak panas kan otaknya. Kalau sudah panas kan nggak bisa berpikir. Iya, maksudnya berpikirlah. Jadi ketika kalian mau bekerja, kerjalah dengan cerdas. Ya bukan kerja dengan menghabiskan waktu, tenaga, pikiran sakit pun dia tetap tidak seperti itu, cerdas. Jadi ketika kita seperti itu. Yang keenam ini Gus ya. Nah ini pencapaian kemuliaan lahir batin. Ini lahir dan batin dicapai dengan menjalankan sholat 5 waktu. Jadi sholat ini adalah tiangnya agama, pegangan kita. Jadi ketika orang ini sholat, semua akan terrem, semua akan terarah. Siap, benar sekali. Betul. Jadi kita ini ada kepasrahan kepada Allah. Jadi memang kalau kita ini melaksanakan berdasarkan hitung-hitungan manusia, 1 tambah 1 2 Gus, manusia. Tapi kalau Allah tidak. Jadi kalau sudah Allah yang sudah mentakdir, Allah yang menjamin, yang berat akan terasa mudah. Makanya dianjurkan kalau ingin hidup bahagia jangan tinggalkan sholat. Ini Sunan Derajat. Ini nasihat mulai dulu sampai sekarang ini yang tercatat di sejarah. Benar. Iya, gitu. Makanya musolah pun musolahnya yang zaman dulu masih ada di sana. Oh iya. Makan sampai sekarang ini di Nusantara ini bukan hanya di Jawa, di Bali itu walaupun di wisata musolanya juga ada karena memang musola kan ada di Bali itu. Iya, di wisata. Karena memang ini sebagai bukan doktrin. Memang ini adalah nasihat kepada pemimpin yang ada. Jadi dimanapun suruh sholat, suruh ibadah. Itu seperti itu. Yang ketujuh ini yang agak banyak memang Gus. Nah ini berikan tongkat kepada yang buta. Jadi dinasihati. Berikanlah tongkat kepada yang buta. Jadi buta itu bukan hanya buta mata, buta dalam hatinya, buta dalam apa istilahnya agamanya ini kurang. Ini kita beri petunjuk lah. Jadi buta itu bukan hanya buta mata, tapi buta dalam keagamaan. Selanjutnya ini berikan makan kepada orang yang lapar. Ini dinasihati. Jadi kita jangan lupa ketika kita kenyang, jangan lupa kepada orang yang lapar. Itu dinasihati sama Sunan Derajat. Suruh memberikan makan. Selanjutnya berikan pakaian kepada orang yang tidak memiliki pakaian. Nah ini, jadi pakaian itu banyak Gus, ada pakaian berupa baju, ada pakaian iman, pakaian. Ini kita diingatkan dan disati. Yang terakhir, berikan tempat berteduh kepada orang yang kehujanan. Oh benar ya. Jadi jangan sampai kita melihat tetangganya ini kesusahan, sakit, apa kita diam saja. Ya ini dan itu tadi Gus, ini salah satu nasihat lah 7 itu tadi yang diberikan oleh Sunan Derajat kepada. Jadi nasihat itu yang terkenal sampai sekarang ya Gus. Sampai sekarang. Itu kalau kita bahas itu bisa satu episode dulu, Siap. Ya, kita habis ini bahas lagi Gus setelah Sunan Derajat setelah pariwara berikut ini. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, masih bersama saya Yusrifar. Saya sebagai host di acara Kolbun Salim pada hari ini. Saya masih bersama Gus Anas nih. Ini kita masih berbincang-bincang dengan Wali Songo. Derajat. Kita tadi sudah membahas tentang pepali pitu nih Gus. Terus ternyata banyak sekali pepali pitunya, nasihat-nasihat. Mudah-mudahan kita bisa menjalani nasihat-nasihat berikut itu. Amin. Dan bisa mengambil hikmahnya dari sini. Gus, itu tadi kan perjalanan Wali Songo gitu sih. Lah kemudian apa yang bisa kita ambil dari perjalanan Sunan Derajat tersebut untuk kita dakwah, Gus? Iya. Jadi dari beberapa yang kita bahas, Gus, jadi semua itu ada kesimpulan. Tadi ada apa istilahnya ya? Banyak yang kita
ambil hikmahnya, ambil pelajarannya. Jadi ketika Sunan Derajat ini seorang wali yang mana pada waktu dicintai masyarakat, ilmunya tinggi, nasabnya beliau juga tidak main-main, beliau masih keturunan Rasulullah, masih keturunan Majapahit. Bener. Ya, dalam kesehariannya itu semua akan bisa diraih dengan mudah oleh Sunan Derajat pada waktu itu. Tapi Sunan Derajat malah memilih menjadi seorang tokoh yang hadir di masyarakat, di pedesaan. Jadi memang beliau ini dalam latar belakang yang luar biasa, tapi beliau sangat sederhana. Sangat sederhana bukan berarti beliau tidak bekerja keras, Gus. Beliau sangat bekerja keras, tapi hasilnya ini untuk membantu orang lain. Jadi memang beliau tidak ragu-ragu untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, tidak ragu-ragu hadir kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah ini, dan beliau ini benar-benar menjadi obat penenang hati. Nah ini, jadi beliau ini banyak nasihat, Gus, yang beliau berikan kepada masyarakat, kepada tokoh-tokoh pada waktu itu. Memang yang harus kita petik dan harus kita pelajari, walaupun dalam kondisi sesusah apapun, seberat apapun, kita jangan sampai meninggalkan Allah SWT. Jadi kita tetap itu. Yang kedua, beliau ini walaupun terlahir dari tokoh yang sangat luar biasa, tapi tetap sederhana. Nah ini, ya ini yang harus kita ambil dalam berjuang, berdakwah. Jadi ketika kita ini nanti ditakdir menjadi pengusaha yang sukses, jangan lupakan berjuang. Lah ini adalah ajaran Sunan Derajat. Menjadi seorang dokter yang luar biasa, jangan lupakan berjuang. Siap. Ini menjadi apa istilahnya, pendidik, ini jangan lupakan berdakwah dan berjuang. Ini semua yang dinasihatkan kepada kita semua oleh Sunan Derajat. Ya, apapun latar belakangnya, apapun pekerjaannya, satu memang berdakwah itu jangan ditinggalkan. Benar sekali, Gus. Jadi ini tugas kula keling jenengan ini. Nasihat itu dari Sunan Derajat. Makanya kita harus dakwah ke langsung, enggak boleh lagi. Jadi kita ini kalau di Rijal Ansor ini kan selalu kita ajak, Gus, aman walaupun katanya Gus, walaupun katanya pengusaha. Yang penting kalau sudah ngomong di organisasi harus berjuang. Benar. Jangan hanya ingin diakui saja di struktural. Iya, benar sekali. Rasanya ada apa enggak? Gitu. Kalau enggak ada rasanya kan percuma dipanggil Gus, dipanggil seorang tokoh muda. Kan kalau enggak ada rasanya apa gunanya? Ya ini yang harus kita tanamkan. Makanya kan kita sering turba ke kabupaten. Nah, harapannya memang ngajak pada Gus-Gus. Memang berjuang di Rijal Ansor juga tidak ada apa istilahnya, ya lillahi ta'ala, Gus. Enggak ada apa-apa. Benar seperti sekali. itu. Tapi ada berkahnya, Gus. Kalau berkahnya banyak, Gus. Banyak sekali. Ya, saya itu ketika baru menjadi ketua Rijal Ansor itu berat badannya masih berapa itu. Sekarang itu sudah naik. Apalagi ini suatu berkah itu. Apalagi di bulan Maulid, berkah plus berkatnya banyak. Oh iya. Hampir rata-rata teman-teman yang aktif di Rijal Ansor ketika di bulan Maulid ini kita ngajak ngopi sulit, Gus. Karena laris gitu, Gus. Termasuk Gus-Gus itu ya kan banyak itu ya, ada Gus Aluk, ada Gus Ainul Yakin, ada yang lain banyak itu, Bang. Ini berkahnya. Memang fokus saja kita berjuang, nanti biar Allah yang menatakan. Kalau sudah Allah yang menatakan itu yang sulit tidak akan sulit, Gus. Malah kita sulit menatanya, Gus. Sulit itu. menanggapnya gitu. Benar, Gus. Berarti tugas kita ini untuk berdakwah secara langsung ke pedesaan-pedesaan, secara langsung ke ranting-ranting gitu, guys. PR kita nanti itu, guys. Tapi sebentar lagi jenengan sudah lengser. Iya. Kalau jabatan itu memang bisa habis sewaktu-waktu, Gus. Ada masanya. Tapi perjuangan tidak ada maksanya. Oh, gitu, guys. Iya. Jadi nilai manfaat itu yang paling penting. Jadi kan sebaik-baiknya orang itu yang bermanfaat. Benar sekali, guys. Jadi ketika nanti kita ditakdir tidak menjadi struktural dari kultur, kita harus tetap bermanfaat. Benar sekali. Rasa perjuangannya harus bisa dirasakan. Masih ada kenangannya. Kenangannya juga ada, nilai perjuangannya juga dirasakan. Manfaat di sekitarnya. Manfaatnya juga harapannya ada. Karena memang itu kalau sampai ada manfaatnya, kita
bisa mendapatkan amal jariah Gus. Kan lumayan kita. Satu Bener, kali bener, dakwah tapi kan amalnya terus. ya. Bener Nah, sekali. ini contohnya ini Gus. Oke, bener. Itu, Gus, terus gini Gus, tadi kan kita pelajari, ambil petik dari perjalanan Sunan Derajat Gus. Lah kita untuk apa namanya, pemuda ini Gus, dari untuk pemuda zaman sekarang yang kita ambil dari Sunan Derajat itu apa? Mungkin jenengan ada apa namanya itu solusi-solusi untuk pemuda gitu loh. Ya, apa jadi namanya, memang pemuda itu harus siap hadir dan mampu hadir dan memang harus siap bersaing itu. Jadi Sunan Derajat itu memberikan nasihat. Jadi untuk anak pemuda jangan gampang mudah patah semangat. Gitu. Jadi muda ini masih apa istilahnya? Masih ada kesempatan bermimpi dan mengeksekusi. Kalau sudah tua ini kan apa Gus? Kita kan sudah tereksekusi, mimpinya sudah hampir habis, tinggal kita nunggu saja kapan dipanggil tua. Kalau muda kan enggak. Jadi muda ini kesempatan berjuang atau kesempatan untuk mencapai cita-cita dan harapan ini benar-benar harus kita laksanakan dengan bekerja keras. Benar sekali Gus. Jadi memang anak muda itu jangan gampang baper. Benar. Ya. Terus tapi yang tidak kalah penting setelah gampang baper itu jangan, terus tetap bersyukur. Ya ini kita bersyukur pada anak muda. Jadi nanti harapannya semuanya itu anak muda ini bekerja keras dan kadang ada Gus, misalkan anak muda ini sudah mendapatkan pekerjaan, mendapatkan apa, tapi karena kurang bersyukur pekerjaannya ditinggal, ingin mendapatkan yang lebih tinggi lagi. Ya karena nggak bersyukur. Lah ini juga harapannya jangan bekerja keras terus, jangan sampai putus asa, tapi jangan meninggalkan ibadah. Itu saja sebenarnya Gus. Benar sekali. Mudah. Karena pemuda ini kan pada zaman sekarang gampang bosan kan. Kata jenengan tadi kan ya. Iya. Gampang banyak ya. Gampang bosan ya. Terus pemuda sekarang itu ya mungkin nasihat-nasihat jenengan ini bermanfaat untuk pemuda-pemuda. Ya enggak Gus, memang ini bukan nasihat, ini survei. Generasi Z ini memang generasi yang pada masa sekarang ini kan ini generasi Z. Jadi di generasi Z ini yang usianya itu di lahir tahun 2007 ke atas ya mungkin ya, antara 2000 ke atas lah. Memang yang sekarang ini masih usia remaja atau hampir dewasa ini memang banyak mental, khususnya mental ini, mentalnya itu yang kurang semangat, kurang tekun, kurang pekerja keras. Lah ini karena memang perubahannya dari milenial ke generasi Z ini agak butuh waktu. Makanya anak-anak muda yang sekarang tetap manfaatkan teknologi. Jadi teknologi yang ada dimanfaatkan karena sekarang ini sawah yang paling subur ya, yang gampang panennya kan teknologi Gus. Benar sekali. Kalau kita sampai tidak tahu teknologi dunia maya, dunia internet, nggak tahu, hanya kita terlena menikmati ya. Jadi kita bukan dunia maya untuk mainan game saja Gus ya, tapi manfaatkan karena itu sawah di modern ini. Jadi sawahnya, ladangnya di era modern ini ya dunia itu. Kalau kita bisa memanfaatkan, ya otomatis kita tidak akan ketinggalan. Benar sekali Gus, jangan sampai kita dimanfaatkan oleh teknologi. Manfaatkan itu maksud saya. Dan juga bekerja keras itu sudah sekarang ini kita harus bekerja keras karena memang dunia ini semakin maju, teknologi semakin maju. Kalau pola pikir kita tidak mengikuti, kita akan tertinggal. Stagnan di jalan di tempat. Akan tertinggal Gus ya. Kita tidak tahu teman ngopi loh. Ini kan dulu teman ngopi, teman bola sekolah sekarang menjadi pengusaha karena mereka memang melihat peluang, melihat peluang sekali. Dan dia nggak baperan, dia tetap berani, mentalnya mental bagus. Kan sekali. Banyak itu dulu, loh ini kan dulu teman saya bolos ini, tapi karena dia pintar melihat peluang, karena dia memang semangat. Tapi jangan lupa kalau itu sudah kita dapatkan, ibadahnya jangan ditinggal. Benar sekali Gus. Karena kita di dunia itu nggak lupa di akhiratnya juga. Ya itu tadi. Manusia ini bukan penduduk bumi. Iya. Ya, benar sekali. Kita kan pasti mati. Benar. Kita abadinya kan nggak di bumi. Kan kita ini di sini hanya dihukum saja. Kalau mampu nanti kembalinya di surga. Kalau enggak mampu ya sudah balik rumahnya. Benar sekali. Beda KTP saya kita. Makanya jenengan semuanya Gus sekarang ini ketika sudah mendapatkan materi yang banyak,
mendapatkan apapun yang sifatnya dunia yang banyak, pasti ditinggal. Pasti ditinggal. Tidak ada yang nggak ditinggal. Istri yang cantik pun ditinggal. Akan ditinggal itu, Gus. Iya. Itu juga akan tua, juga hilang cantiknya itu. Akan pudar. Yang ada nanti kan bidadari. Ya ini memang cerita, tapi memang pada hakikatnya semua itu akan meninggal. Dan yang akan kita punya akan kita tinggalkan, kecuali benar sekali amal ibadah yang sudah kita tanamkan. Siap Gus, matur nuwun atas kupasnya sejarah dari Sunan Derajat dan nasihat-nasihat dari Sunan Derajat, sejarah-sejarah dari Sunan Derajat. Terhubung kita terbatasnya waktu, Gus, kita nggak bisa meneruskan bincang-bincangnya, Gus. Ya, kita lanjut besok dengan sunan-sunan yang lain. Iya, benar sekali. Kita nanti bertemu di segmen-segmen berikutnya di acara, tetap di acara Qaulul Salim, tetap di channel NTV, dan jangan berpindah-pindah channel, Gus. Karena kita masih banyak materi-materinya. Saya Ahmad Yuslifa Yunus sebagai host pamit undur diri. Apabila saya dan narasumber ada salah kata, perbuatan, dan menyinggung para pemirsa NTV dimanapun Anda berada, saya mewakili di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sikum wa nafsi bitaqwallah wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.